Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam Pera pada kesempatan ini. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Engkau yang memberkati kami, menolong kami di dalam kami belajar firman-Mu, dalam persekutuan antar keluarga pada saat ini. Roh-Mu yang kudus yang menolong kami, dan Engkau yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai 16. Demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa saat ini kita hidup di zaman yang serba tidak menentu, dan terlebih saat ini kita dihadapkan pada pandemi. Namun kita tahu dan kita lebih tahu bahwa ada satu pribadi yang maha kuasa yang menyertai kita, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu cemas ataupun takut, karena kita punya Tuhan. Mari kita harus mendekat kepada Tuhan. Dan kalau kita mendekat kepada Tuhan sesuai dengan Mazmur 91 ayat yang ke-14 dan 16, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Nah, berkat apa yang kita terima? Di dalam ayat yang ke-14, yaitu yang pertama, perlindungan. Atau Tuhan melindungi kita, atau kita dilindungi oleh Tuhan. Ayat ini mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kalau dalam bahasa Jawa itu tresno amarga saka kulino. Dalam bahasa Indonesia kita kenal karena kita dekat dengan pribadi orang. Nah, dari sini kita diingatkan bahwa sebagai orang yang percaya, kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita mendekat kepada Tuhan, kalau dalam ayat 14 di sini dikatakan melekat, itu menempel. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, seharusnya kita percaya bahwa Allah menyertai. Dan di situ kita melihat bahwa perlindungan Allah itu nyata dan dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Bahkan di dalam kalimat selanjutnya, aku akan meluputkannya. Aku akan meluputkannya. Mungkin jemaat masih ingat apa yang dialami oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego ketika dia dimasukkan di dalam dapur api. Banyak orang mengatakan mereka bertiga akan mati, akan terbakar dan hangus. Namun kenyataannya apa? Ada satu pribadi yang menemani mereka, yaitu Tuhan. Sehingga mereka bertiga luput dari ganasnya api, karena Tuhan adalah yang maha kuasa. Nah, dari sini kita diingatkan, ayo kita mendekat kepada Tuhan. Karena di situ ada perlindungan. Lalu kemudian selanjutnya di situ dikatakan, aku akan membentenginya. Gitu.
Tuhan melindungi dari semua sisi, dari semua arah di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus takut? Ayat yang ke-14 mengajak kepada kita, ayo menjalani hidup ini dengan sukacita. Karena ada Tuhan yang melindungi, karena Tuhan yang meluputkan kita dan membentengi kita. Yang kedua, yaitu disertai oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang pertama, doanya dijawab. Ketika ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Inilah jaminan Tuhan. Yang kedua, kita disertai oleh Tuhan. Bukan berarti kita langsung dibawa keluar gitu, enggak. Ketika kita sedang mengalami pergumulan berat, mengalami tekanan atau situasi yang sekarang ini sedang terjadi, ingatlah bahwa Bapak, Ibu, dan saya atau kita disertai oleh Tuhan. Di dalam kesesakan kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Dan tidak hanya itu, doa kita dijawab dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan di situ dikatakan juga di dalam ayat selanjutnya, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, menjalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kuasanya. Sudahkah kita mengalami saat-saat di mana kita harus berjumpa dengan Tuhan? Sudahkah kita mempunyai saat-saat di mana kita bertemu dengan Tuhan yang memberikan kekuatan dan penyertaan kepada kita? Ketika kita ada waktu, kita akan melihat penyertaan Tuhan itu nyata. Terus yang ketiga, di situ dikatakan dikenyangkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Di sini ada kalimat dengan panjang umur. Dari sini saya bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kehadiran Tuhan diberikan kepada kita sampai kapan? Sampai kita pulang. Tidak hanya sampai kita pulang, sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Ada pujian yang mengatakan bahwa ku tak dapat jalan sendiri. Memang benar, tanpa Tuhan kita tidak bisa menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Dengan panjang umur, dari situ kita bisa menikmati kehidupan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan yang memberikan kepada kita penghiburan walaupun sedang mengalami tekanan, sedang mengalami masalah, dan sedang mengalami situasi yang sulit. Kita diberi sukacita, kita diberi kekuatan baru, dan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Lanjutnya di situ dikatakan Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Di situ dikatakan, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Nah, ini yang sangat luar biasa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu pengaruhnya besar sekali. Tidak hanya dalam kehidupan kita, namun juga di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita kerjakan. Mengapa? Karena Tuhan akan selalu menyatakan kuasanya dan memperlihatkan keselamatan. Maksudnya apa? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan khawatir, jangan melukru, jangan patah semangat. Tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan akan memperlihatkan keselamatan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Mengapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Sudahkah kita menyadari bahwa Allah bersama-sama dengan kita ketika kita mengambil waktu untuk bertemu dengan Dia? Di situ saudara dan saya akan dikuatkan.
Bahkan di situ dikatakan dan akan kuperlihatkan keselamatan kepadanya daripadaku. Berarti apa? Keselamatan yang Allah berikan tidak hanya sementara Bapak Ibu dan saya ada di dalam dunia, tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, keselamatan itu dinyatakan dan dianugerahkan kepada kita karena kita percaya kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus mendekat kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang situasi tidak memungkinkan, namun ketika kita mau mencari Tuhan, karena dialah Allah kita, karena dia adalah Allah yang hidup, yang memberi perlindungan, yang menyertai, dan yang mengenyangkan kita. Kita harus setia. Mari kita bangun rohani kita. Mari kita buat waktu kita untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Mari mendekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk kami bisa mengerti akan firman-Mu Tuhan. Ketika kami mendekat kepadamu, kami tidak sia-sia. Karena kami tahu bahwa ketika kami dekat kepada Tuhan, itu ada perlindungan, ada penyertaan, dan juga Tuhan mengenyangkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.